Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, di awal pekan ini kami datang ke hadirat-Mu, kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 4 ayat 15. Saya bacakan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Coba dikasih Tuhan, baca keseluruhan perikop ini. Ya, dikatakan hari ini aku mau pergi ke kota Anu, di sana akan tinggal setahun, kami akan berdagang, dapat untung. Ya, pokoknya kami mau lakukan sesuatu. Ya, itu bukan hal yang salah. Yang dilakukan mungkin hal yang baik. Ya, yang namanya orang punya cita-cita, orang punya harapan, orang punya keinginan. Tetapi perhatikan, kita orang-orang yang percaya dan kita mengimani dan percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan atas setiap hidup kita. Bahkan Tuhan sendiri berdaulat. Artinya apa? Dia punya rencana atas hidup kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu tidak dengan perkenanan Tuhan, maka kalau itu berseberangan dengan maksud rencana Tuhan, yang jadi bukannya untung, yang jadi bukan berhasil, yang terjadi bukan sukses, tapi seringkali masalah demi masalah. Karena itu dalam kitab Yakobus ini dikatakan, kamu harus berkata, ya, jika Tuhan menghendakinya. Dengan pengertian lain begini, sebelum kita melangkah, memutuskan sesuatu, kita harus mencari perkenanan Tuhan. Atau dengan bahasa sederhana, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, kemana kita harus melangkah. Jadi awali segala sesuatu, bahkan sebelum kita melakukan. Bukan hanya sebelum melakukan, sebelum kita memutuskan sesuatu. Ini baru memutuskan perkara aja. Esok aku mau ngapain ya? Ya, baru mikir-mikir. Selalulah berdoa. Ya, biarlah Tuhan yang menuntun kita. Sebab kalau Tuhan yang menuntun kita, maka apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Karena kita sudah berusaha mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Mengikuti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Ya, kalau Tuhan sudah punya maksud dan kehendak, serta punya rancangan, maka Dia yang akan menolong, Dia akan menyertai kita dan memampukan setiap kita. Ya, sebaliknya seringkali kita ini merasa bahwa aku ngerti.
Ya, berdasar pengalaman, berdasarkan pengetahuan, aku tahu, makanya aku mau berbuat ini dan itu. Tetapi jemaat dikasih Tuhan dengar baik-baik. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu dan mengandalkan kekuatan sendiri, sering kalian tidak masalah. Siapa yang dicari? Tuhan. Kadang-kadang orang menyalahkan Tuhan. Kenapa begini? Padahal kita sendiri dari mula sudah tidak menyertakan Tuhan. Dari awal sebelum memutuskan sesuatu, tidak berdoa dulu. Harusnya kita berdoa sebelum memutuskan sesuatu. Berdoa lagi sebelum melakukan sesuatu. Berdoa lagi ketika sedang melakukan sesuatu. Dan berdoa serta bersyukur ketika kita menyelesaikan segala sesuatu. Artinya kita menyadari betul bahwa apa yang kita kerjakan itu ada dalam rancangan Tuhan. Ya, jika Tuhan menghendaki, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Jika Tuhan menghendaki, aku mau begini dan begitu. Dengan istilah lain, kita berdoa sebelum bertindak. Dan kita yakini apa yang kita lakukan itu seperti yang dikehendaki Tuhan bagi hidup kita. Dengan demikian, kemenangan, keberhasilan, bahkan keberuntungan itu bisa menyertai hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan Allah turut berperkara. Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Ya, bukan berarti kalau kita sudah berdoa nggak ada masalah. Masalah tetap bisa datang. Tetapi kita percaya kalau kita sudah berdoa, minta tuntunan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kita untuk kita berjalan dan melakukan sesuatu sesuai yang dikehendakinya. Nah, kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, ya maka kita percaya di sana ada Tuhan yang akan menolong kita. Di sana ada Tuhan yang menyertai kita. Di sana ada Tuhan yang akan menyatakan kuasanya sehingga kita bisa melewati setiap kesulitan, tantangan dalam kehidupan dan kita bisa berkemenangan. Ingat, sadari bukan gagah kuat kita, tapi Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan juga yang akan memampukan setiap kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua sebelum melakukan segala sesuatu, ayo cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, termasuk sebelum memutuskan sesuatu, berdoa sungguh-sungguh sehingga engkau tidak salah dalam memutuskan sesuatu, dan engkau juga tidak salah ketika engkau melangkah, dan engkau tidak salah ketika engkau mengerjakan sesuatu. Sebaliknya, ada dalam perkenanan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, dan kita pasti berkemenangan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini diingatkan Tuhan. Sebelum kami memutuskan sesuatu, kami harus berdoa. Kami akan minta petunjuk-Mu. Dan ketika kami melangkah, kami pun percaya akan penyertaan-Mu. Sebab ketika kami ada dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang Kau kehendaki, kami percaya pertolongan-Mu atas hidup kami. Ampuni kami seringkali Tuhan, kami melangkah tanpa kami menyertakan Engkau dengan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami justru menghadapi masalah karena ini. Terima kasih Tuhan, mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan-Mu. Dan juga hari ini hidup kami, mohon berkat, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.